Hello guys, selamat datang kembali di channel gue ini. Pada kesempatan kali ini, gue akan ngebahas alur cerita dari film yang berjudul Trust, yang rilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang kisah seorang gadis berusia 14 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual ketika ia berteman dengan seorang pria di internet. Bagaimana ceritanya? Simak saja videonya sampai selesai, agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe. Oke, langsung saja, nggak usah bertele-tele, gua akan langsung ngebahas alur ceritanya. Film ini dimulai dari gadis cantik yang berusia 14 tahun yang bernama Annie. Kehidupannya terlihat sangat ceria dan berjalan dengan baik. Ketika ia berulang tahun ke-14, ayahnya memberikannya hadiah sebuah MacBook. Ayahnya yang bernama Cameron dan ibunya bernama Lynn. Terlihat ayahnya sedang menyuruh Annie untuk tidur. Yang melihat anaknya masih bermain chatting, Annie pun memberitahukan ayahnya bahwa ia mempunyai teman chatting yang bernama Charlie dari California dan masih kelas 1 SMA. Annie pun meminta ayahnya untuk meninggalkan ia sendiri di kamar. Terlihat ia setiap saat selalu bermain chatting dengan Charlie dan mengirimkan foto dirinya untuk Charlie. Ketika Annie berhasil masuk tim poli sekolahnya, ia langsung memberitahu Charlie. Charlie pun memberitahukan Annie bahwa sebenarnya ia merupakan seorang mahasiswa yang berumur 20 tahun. Tetapi hal tersebut tak masalah bagi Annie. Lagi-lagi Annie terus melakukan chatting dengan Charlie. Charlie yang selalu memberikan rayuan ke Annie dengan kata-kata manis. Hal itu membuat Annie semakin terpikat dengannya. Isi chatnya pun makin kesini mulai sudah sedikit mesum. Keesokan harinya, ketika Annie kembali berchatting dengan Charlie, Charlie pun kembali mengatakan bahwa ia sebenarnya mahasiswa pasca sarjana yang berumur 25 tahun. Charlie pun menelponnya. Dan Annie pun langsung mengatakan, "Kenapa kau harus berbohong padaku?" Tetapi nampaknya hal tersebut tidak membuat Annie untuk meninggalkan Charlie. Charlie menanyakan pakaian yang dikenakan Annie. Annie pun menjawab bahwa ia hanya memakai t-shirt dan pakaian dalam. Keesokan harinya, ketika orang tuanya mengantarkan Peter, kakak laki-lakinya Annie, ke perguruan tinggi, ternyata Charlie mengajaknya ketemuan di sebuah mall. Annie pun menemuinya. Ternyata Annie pun kaget ketika pertama kali melihat wajah Charlie. Ia pun tampak kecewa karena wajahnya sama sekali tidak seperti pria berumur 25 tahun. Charlie pun meminta maaf dan mengeluarkan kata-kata yang indah sehingga dapat membuat Annie luluh dan mau memaafkannya. Charlie pun mengajak Annie jalan-jalan. Annie pun mau diajak jalan-jalan oleh Charlie. Ternyata ketika mereka sedang jalan-jalan, sahabat Annie yang bernama Brittany melihat mereka. Terlihat mereka sedang makan es krim di sebuah kafe. Lagi-lagi Charlie mengeluarkan rayuan mautnya untuk membuat Annie luluh. Charlie pun memberikan Annie hadiah. Yang ternyata hadiahnya sebuah pakaian dalam. Charlie pun mengatakan, "Aku tidak bisa mengatakan berapa kali aku membayangkan kamu mengenakannya." Ternyata Annie diajak Charlie ke kamar hotel untuk mencoba hadiah darinya. Lagi-lagi Charlie memikatnya dengan kata-kata yang manis. Tangan Charlie pun mulai nakal dan menciumi Annie. Tetapi Annie menolaknya. Dan malah Charlie memperkosanya. Beberapa hari kemudian terlihat Annie mulai murung, tidak seperti biasanya. Dan Charlie mulai menghilang, tidak lagi membalas chat dari Annie. Terlihat Annie menangis ketika telepon darinya tidak pernah diangkat lagi oleh Charlie. Annie pun menceritakan semuanya kepada Brittany sahabatnya. Terlihat ketika Annie sedang belajar di sekolah, gurunya menjemput Annie untuk datang ke ruang guru. Ternyata sahabatnya sudah menceritakan semua masalahnya kepada gurunya. Dan Annie pun dibawa oleh FBI untuk divisum. Ketika Annie dibawa anggota FBI, terlihat seisi sekolah langsung heboh. Orang tuanya pun ditelepon untuk datang ke rumah sakit. Dan salah satu petugas menjelaskan kepadanya bahwa Annie diserang secara seksual oleh pria yang dikenalnya di internet yang berumur 35 tahun. Orang tuanya pun kaget ketika mengetahui hal itu. Ketika pemeriksaan selesai, Annie hanya menangis di depan orang tuanya. Tak lama datanglah agen dari FBI yang bernama Ted yang akan menyelidiki kasus ini. Annie pun menyerahkan barang bukti hadiah yang diberikan Charlie kepada agen itu. Terlihat mereka memancing Charlie untuk melacak keberadaannya. Dan Charlie pun menelpon Annie. Charlie pun bertanya, "Di mana orang tuamu?"
Annie pun menjawab bahwa orang tuanya tidak ada di rumah. Seketika, Charlie pun tidak merespon Annie lagi. Tak lama kemudian terdengar telepon ibunya berbunyi. Ternyata telepon itu berasal dari Charlie. Karena telepon ibunya berbunyi, Charlie pun mengetahui bahwa orang tuanya ada di samping Annie. Charlie pun langsung mematikan teleponnya dengan Annie. Ternyata Charlie bukan orang sembarangan. Ia mendapatkan nomor ibu Annie dari websitenya. Annie pun bertemu dengan Gail, seorang konselor rumah sakit, dan menceritakan ke Gail bahwa jika ayahnya bertemu dengan Charlie, mungkin ayahnya akan suka. Dan Gail pun menanyakan, apa yang ada dalam bayanganmu tentang Charlie yang akan ayahmu sukai? Annie pun menjawab, dia manis, cerdas, dan lucu. Dari sini bisa dilihat bahwa Annie nampaknya mencintai Charlie dan tidak menyadari bahwa sebenarnya ia korban kejahatan seksual. Mungkin karena pujian-pujian yang sering dilontarkan Charlie kepada Annie. Agen Ted pun menelpon Cameron dan memberitahukan bahwa ketika dilacak sebenarnya pelaku bukan dari California dan alamat IP-nya ada di Republik Ceko. Memang Charlie bukan orang sembarangan. Ia memindahkan alamat IP yang sebenarnya. Terlihat Cameron memperlihatkan Annie foto-foto daftar para pelanggar seks nasional. Ayahnya pun menanyakan kepada Annie, apakah Charlie ada di daftar itu? Dan Annie menjawab, tidak ada satupun. Cameron pun melacak alamat salah satu predator seks tersebut dari daftar tadi, dan langsung mendatangi alamat rumahnya. Tetapi Cameron hanya memperhatikannya dari kejauhan. Agen Ted memberikan transkrip chatting Annie dan Charlie ke Cameron. Dan Cameron langsung memperlihatkan ke istrinya. Mereka tidak menyangka bahwa isi chatnya sangat XXX sekali. Cameron menjadi murka dan menjadikan ia sangat terobsesi untuk dapat menangkap Charlie dan membunuhnya. Cameron pun menyewa perusahaan investigasi swasta di New Jersey. Ternyata investigasi pribadi belum juga membuahkan hasil. Saking terobsesinya, Cameron menyamar menjadi gadis 14 tahun di aplikasi chatting agar ia bisa menjumpai Charlie. Ketika di sekolahnya, sahabatnya ini mencoba untuk meminta maaf, tetapi Annie menolak untuk memaafkannya dan memerintahkan sahabatnya untuk tidak pernah berbicara lagi kepadanya. Padahal sahabatnya memberitahukan itu semua karena ia peduli dan khawatir dengan kondisi Annie. Ketika di rumah, Cameron dan Annie berbicara yang intinya terlihat Annie melindungi Charlie. Hal itu membuat ayahnya sedikit mengeluarkan nada tinggi. Kau ini korban pemerkosaan dari pria itu. Kenapa kau malah melindunginya? Dan Annie pun langsung memerintahkan ayahnya untuk keluar dari kamarnya. Terlihat ketika keluarga besar mereka berkumpul makan malam, Annie pun kurang bahagia. Tidak seperti keluarganya yang terlihat sangat ceria. Annie pun menanyakan ke Peter kakaknya, apakah kau berhubungan seks dengan pacarmu? Ayahnya pun langsung menegur Annie. Annie pun menjawab, kenapa? Ayah memberitahu semua orang tentang hidupku, tentang aku berhubungan seks dengan siapa. Tapi kenapa aku tidak boleh bertanya kepadanya? Annie pun meminta ayahnya untuk tidak memberitahukan siapa-siapa tentang Annie. Dan Annie pun meninggalkan tempat itu. Padahal tujuan ayahnya baik untuk dapat memecahkan kasusnya. Tetapi Annie yang sudah dibutakan dengan cinta masih belum menyadari bahwa dirinya sebenarnya korban kejahatan seksual. Beberapa hari kemudian, meskipun Charlie belum dapat diidentifikasi, bukti DNA membuktikan bahwa ia sebelumnya telah melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa gadis muda lainnya. Setelah melihat foto-foto korban Charlie yang lain, Annie langsung menuju tempat Gail untuk memberitahukan semua bahwa Charlie mempunyai gadis-gadis lain. Annie hanya bisa menangis ketika menceritakan kepada Gail tentang ucapan Charlie yang mengatakan bahwa hanya Annie gadis istimewa satu-satunya. Akhirnya Annie mulai menyadari bahwa Charlie melakukan itu semua hanya agar bisa berhubungan seks dengannya, dan Annie pun mengakui bahwa dirinya telah diperkosa. Hari berikutnya, Annie mencoba melanjutkan hidupnya dengan berpartisipasi dalam permainan voli sekolahnya. Di sana, Cameron melihat seorang pria di kerumunan mengambil foto. Cameron menganggap bahwa orang itu merupakan salah satu predator seks yang ada di daftar itu. Cameron pun langsung menghajar pria itu. Padahal orang itu merupakan ayah dari salah satu rekan satu tim Annie. Untung saja pria itu tidak mengajukan tuntutan. Cameron pun meminta maaf kepada pria itu. Tetapi Annie merasa terhina atas perbuatan ayahnya itu. Ketika di sekolahnya, sahabatnya memberitahukan Annie tentang sebuah situs web di mana di sana ada foto Annie yang diedit dalam pose-pose porno. Annie pun mengecek situs web tersebut. Ketika melihatnya, Annie hanya bisa menangis dan langsung pergi ke kamarnya dan menguncinya. Terlihat Annie nampaknya ingin mencoba bunuh diri dengan meminum pil agar overdosis.
dan memoto dirinya ketika sedang keadaan lemas. Kebetulan ayahnya saat itu ada di rumah dan mendapat telepon dari istrinya yang memberitahukan bahwa Annie ada di kamar sedang mencoba bunuh diri. Ayahnya pun panik dan langsung mendobrak pintu kamar Annie. Annie yang setengah sadar dipaksa ayahnya untuk memuntahkan pil itu. Untung saja Annie masih bisa selamat. Terlihat sahabatnya menemaninya sepanjang malam untuk memperbaiki persahabatan mereka yang hancur. Keesokan harinya, Annie melihat ayahnya yang duduk termenung di luar. Dan ayahnya mengaku bahwa ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup untuk melindungi Annie dan memohon ampun kepada Annie. Annie pun mulai menangis dan kemudian memeluk ayahnya. Dan scene pun berpindah yang memperlihatkan sebuah video dokumenter yang mengungkapkan bahwa sebenarnya Charlie merupakan seorang guru fisika sekolah menengah yang bernama Graham Weston dan sudah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan tamat. Ending yang sangat bikin gue kesal karena tidak dituntaskan untuk mengungkap kasus ini. Dan gue sangat sekali ingin melihat sosok Charlie ini berhasil ditangkap biar jadi happy ending gitu. Oke lah, walaupun begitu, film ini cukup memberikan pesan moral di dalam filmnya, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi ketika menggunakan internet ataupun media sosial. Oke guys, sampai di sini dulu penjelasan alur cerita dari gue. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bagi kalian yang mau request film yang akan dibahas alur ceritanya, tuliskan saja di kolom komentar. See you next video.